Udah mandi belum? Gosok gigi belum? Miss Indah, Miss Natania, di mana sayang? Miss Indah, Miss Natania. Teman-teman, lihat Miss Indah tidak? Lihat Miss Natania? Di mana mereka? Sembunyi di sana. Miss Indah, Miss Natania. Mana teman-teman? Miss Indah, Miss Natania. Di mana teman-teman? Miss Mary tidak ketemu. Sebelum kita ibadah online, yuk lipat tangan dulu, kita mau berdoa dulu ya. Ikuti Miss Indah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan berkati untuk setiap puji-pujian boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau menyanyikan Sing Hosana, Raja segala raja. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Ayo, give me oil in my hand, give me oil in my hand to keep me burning, burning. Give me oil in my
berdoa tidak? Tentu saja, saat Miss Mary bangun tidur, saat mau bobo, Miss Mary berdoa. Karena saat kita berdoa, kita bisa bercerita apa saja kepada Tuhan. Bahkan ketika Miss Mary sedih maupun senang, Miss Mary selalu berdoa kepada Tuhan. Betul teman-teman, melalui doa kita bisa ceritakan apa saja kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu tentang berdoa. Cifu, wo ai tau kau, ala Bapa, saya senang berdoa. Yuk kita sama-sama nyanyikan. 天父，我爱祷告，在祷告中向你倾诉，在祷告中我要讲出我心事，你一定听到。天父，我爱祷告，在祷告中有你鼓舞，奉主耶稣基督生命祈求。 阿门。从今天起，每个早上要对你说声早，无论晴天还是下雨，你是最好。天父，我爱祷告，在祷告中向你倾诉。 在祷告中，我要讲出我心事，你一定听到。天父，我爱祷告，在祷告中有你鼓舞，奉主耶稣基督生命祈求。阿门。从今天起，每一个早上。 要对你说声早，无论晴天还是夏天，你也是最好。天父，我爱祷告，在祷告中向你倾诉，在祷告中我要讲出我心事，你一定听到。 天父，我爱祷告，在祷告中有你鼓舞，奉主耶稣基督生命祈求，阿门，阿门，阿门。 Hai adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Ada sukacita hari ini? Iya, harus dong. Miss yakin adik-adik semua pasti sukacita. Sama seperti Miss. Miss juga senang sekali hari ini bertemu dengan adik-adik semua. Ayo adik-adik, Miss yakin adik-adik semua pasti sudah rindu kan? Kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, bagaimana sikap berdoa yang benar? Pintar semua adik-adik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, pimpin kami, ajarin kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita semua saat ini itu berada dalam sebuah keluarga. Ada papa, ada mama, ada kita anak-anak, juga ada kakek, ada nenek, ada banyak dalam satu keluarga itu. Nah, semua kita tentu bahagia kalau misalnya anak-anak itu papa mama pulang, anak-anak bisa bercerita dengan papa dan mama. Lalu papa mama pulang dari kerja capek sekali, tapi pasti sukacita ketika apa? Ketika bisa melihat anak-anaknya bermain, berlari-lari, bercanda tawa bersama dengan papa dan mamanya. Nah,
setiap kita yang di dalam keluarga itu pasti merasa bahagia sekali. Tapi Opa, adik-adik bayangkan, pikirkan sekali ini. Bagaimana kalau misalnya di rumah itu nggak ada adik-adik, nggak ada anak-anak? Pasti papa dan mama tidak punya teman bermain, tidak bisa melihat anak-anaknya berlari-larian, bersuka cita bersama. Yang ada pasti papa dan mama sedih sekali. Nah, sama seperti cerita Miss hari ini, di dalam Alkitab ada sebuah kota yang bernama Kota Rama. Di dalam kota itu terdiri dari banyak sekali keluarga juga, dan semua keluarga itu berbahagia karena ada papa, ada mama, ada anak-anak yang setiap harinya bermain bersama-sama di tengah-tengah kota itu. Tapi adik-adik tahu, di tengah-tengah keluarga yang berbahagia itu ada satu orang wanita yang begitu sedih hatinya. Nah, wanita ini bernama Hana. Adik-adik tahu kenapa Hana begitu sedih? Setiap hari dia selalu menangis. Ternyata Hana begitu sedih karena Hana adalah satu-satunya wanita yang belum memiliki seorang anak. Setiap hari Hana begitu sedih karena hanya dia yang belum memiliki anak. Apalagi kalau ketika dia melihat banyak orang yang setiap hari bisa bermain bersama dengan anaknya. Lalu orang-orang yang mulai melihat dia, ih, dengan tatapan yang menghina hanya karena Hana belum memiliki anak. Nah, Hana begitu sedih. Setiap hari dia begitu merindukan agar dia bisa memiliki seorang anak. Nah, Hana memiliki suami yang bernama Elkana. Nah, walaupun Elkana ini setiap hari sudah menghibur Hana, setiap hari sudah menenangkan hati Hana. Gak apa-apa Hana, gak apa-apa. Nanti kita akan punya anak. Tuhan akan kasih anak untuk kita. Nah, tapi semua itu tidak bisa menghibur hati Hana. Hana tetap merasa begitu sedih. Nah, hari ini kebetulan Elkana akan membawa Hana dan semua keluarganya pergi ke Silo. Karena setiap tahun biasanya Elkana akan selalu membawa Hana dan seluruh keluarganya pergi ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu juga hari ini. Elkana membawa Hana dan semua keluarganya untuk pergi ke Silo. Dalam perjalanan ke Silo, adik-adik tahu, Hana begitu sedih, semakin sedih lagi. Karena dalam perjalanan ke Silo itu semua orang membawa anak-anaknya. Mereka begitu bahagia, ada anak-anak bersamanya. Hanya Hana satu-satunya juga yang belum mempunyai anak. Belum lagi dalam perjalanan itu ada orang-orang yang selalu memandangnya, menghinanya, mengejeknya. Belum punya anak dia. Yang selalu mengejeknya seperti itu. Hana begitu sedih dan semakin lagi menderita karena dia merasa kenapa hanya dia satu-satunya yang belum mempunyai anak. Begitu sampai di Silo, mereka seperti biasa, seperti setiap tahun mereka akan selalu mempersembahkan korban persembahan di rumah Tuhan. Nah, setelah mereka mempersembahkan korban persembahan pun, Hana masih merasa begitu sedih. Hana selalu teringat orang-orang yang mengejeknya, orang-orang yang menghinanya karena dia belum mempunyai seorang anak. Hana masih begitu sedih. Bahkan ketika mereka makan bersama setelah menyerahkan korban persembahan, mereka makan bersama. Elkana suaminya masih berusaha untuk menghibur Hana. Elkana selalu bilang, "Sudahlah Hana,
Gak usah kamu pikirkan apa kata mereka. Ini kamu makan sekarang, makan yang banyak supaya kamu sehat. Elkanah berusaha untuk selalu menghibur Hana, untuk memberikan makanan yang terbaik untuk Hana. Tetapi adik-adik tahu, semua itu tidak bisa menghibur hati Hana yang sedih. Hana tetap sedih. Sampai akhirnya Hana tidak tahan. Hana lari menuju ke bait Allah. Nah, di rumah Tuhan, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menceritakan semua kesedihannya, kerinduannya kepada Tuhan. Dia begitu merindukan seorang anak. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan karena dia tahu hanya Tuhanlah yang bisa mendengarkan isi hatinya. Sekalipun dia tidak mengucapkan doanya dengan suara yang besar, sekalipun dia mengucapkan doanya hanya di dalam hatinya, tapi dia tahu Tuhan pasti mendengarkan doanya. Ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, Imam Eli melihat siapa wanita itu. Apa yang dia doakan ya? Kenapa saya tidak bisa mendengar apa kata wanita itu? Imam Eli tidak bisa mendengar apa yang Hana doakan karena Hana berdoa dari dalam hatinya. Akhirnya Imam Eli pun datang menghampiri Hana. Dia bertanya kepada Hana, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Imam Eli bertanya kepada Hana. Hana pun menjawab, "Aku sedang berdoa, Imam. Aku sedang menceritakan kesedihanku kepada Tuhan. Nah, aku sangat berharap agar Tuhan mau mendengarkan dan menjawab doaku." Lalu, ketika Imam Eli melihat kesungguhan dari Hana dalam berdoa, Imam Eli pun menjawab, "Pulanglah, karena apa yang sedang kamu doakan akan Tuhan kabulkan." Ketika Hana mendengar apa yang Imam Eli katakan, Hana begitu bahagia. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan akan mengabulkan permintaan Hana. Hana pun keluar dari rumah Tuhan dengan sukacita, berkumpul kembali dengan Elkanah dan keluarganya yang lain. Dan setelah Hana berdoa di bait Allah, Elkanah dan Hana beserta dengan keluarga yang lain pun pulang ke rumah mereka dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi setelah mereka pulang dari rumah Tuhan? Nah, Hana tidak lagi bersedih. Hana setiap hari bersukacita karena Tuhan menjawab doa Hana. Hana akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, adik-adik, coba sekali lagi kita ucapkan sama-sama siapa nama anak laki-laki Hana? Samuel. Nah, anak laki-laki Hana diberi nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Karena Hana merasa anak ini adalah aku memintanya dari Tuhan. Jadi Hana memberikan nama Samuel. Hana tidak lagi bersedih hati, setiap hari dia bersuka cita. Nah, adik-adik semuanya, seperti cerita kita hari ini, kita harus belajar seperti Hana. Hana yang selalu rajin berdoa kepada Tuhan, selalu memohon dan menceritakan semuanya kepada Tuhan, bahkan kesedihan hatinya. Hana tidak pernah menyerah, dia selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkan permintaan Hana. Bahkan kesedihan hati Hana Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan berikan Hana seorang bayi laki-laki. Begitu juga dengan kita semua adik-adik. Kita juga tidak boleh berhenti berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu dan selalu semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan. Semua kesedihan kita, semua keinginan kita. Dan kita harus selalu percaya Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita. Jangan merasa, aku belum bisa berdoa, Miss. Atau, aku gak bisa berdoa, gak mau berdoa lah. Nanti salah kalau
aku salah berdoa bagaimana? Nah, adik-adik harus ingat, Hana saja sekalipun dia tidak berbicara dengan keras, tidak mengeluarkan suaranya ketika berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan mendengar dan mengetahui isi hati Hana, mengetahui kesedihan hati Hana. Jadi begitu juga kita adik-adik, ketika kita berdoa jangan merasa takut salah atau merasa aku tidak bisa. Percayalah, Tuhan selalu mendengarkan kita, isi hati kita Tuhan tahu. Jadi adik-adik jangan lupa ya, selalu rajin berdoa dan jangan berhenti berdoa. Amin adik-adik semuanya. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk seperti Hana yang selalu rajin berdoa dan tidak pernah menyerah dalam berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjawab semua doa-doa kami dan selalu mendengarkan isi hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.